billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususnya nikmatul iman wal Islam. Jemaah sekalian, siang hari ini kita masih melanjutkan tauhid asma wa sifat dan masih melanjutkan pembahasan Allah disebut dengan Al-Wadud, yaitu yang maha mencintai. Pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan beberapa orang yang dicintai Allah. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW menyatakan di satu hadis riwayat Imam Hakim, Rasul menyatakan innallaha ta'ala yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdihi. Rawahu Hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai melihat bekas kenikmatannya pada hambanya. Maknanya adalah Allah mencintai seseorang hamba yang hamba itu sudah menerima nikmat Allah, dan kemudian hamba itu menunjukkan bahwa nikmat yang dia terima itu betul-betul dari Allah. Wa ma bi nikmati rabbika fahaddits, disebutkan satu ayat. Adapun dengan nikmat yang diberikan Allah itu kita fahaddits, tahaddus bi nikmah. Fahaddits itu bisa diartikan memberitahukan, menyampaikan nikmat itu dari Allah, kita sampaikan ke orang lain. Penyampaian ini jemaah sekalian, pertama memang secara lisan, sehingga ketika kita menerima nikmat, ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu miliknya Allah. Sholat subuh turu kok mesti ngitiak lagi. Kita udah dengar, kita eling-eling mesti gitu. Untuk sholat subuh kok jamaah sekalian, nikmat yang dari Allah itu harus kita tunjukkan ke orang lain bahwa nikmat itu betul-betul dari Allah. Manusia itu memang sebaiknya tidak mengaku-aku. Ini karena aku, ini karena si A, si B. Enggak. Kalau kita ngaji akidah, semua nikmat itu dikembalikan kepada Allah semua. Maka pujian itu hanya milik Allah. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada orang lain itu memuji kita, ya kita jawab dengan alhamdulillah. Pujian itu miliknya Allah, karena Allah yang memberikan nikmat semua nikmat. Jadi sandang, pangan, papan, kendaraan, semua yang kita nikmati di dunia ini kita semua dari Allah. Orang mengatakan, oh saya bekerja, kemudian dari kerja itu dapat duit. Dengan duit kita beli ini, beli itu. Iya memang begitu. Tapi kita bekerja kan dengan badan kita. Dengan kaki kita berjalan, dengan mata melihat, dengan telinga mendengar, dengan otak berpikir, dengan tangan menulis dan sebagainya. Semua anggota tubuh itu Allah yang membuat semuanya. Sehingga kenikmatan itu bukan dari kita, tetapi dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan innallaha ta'ala yuhibbu samhal bai'i samhal syira'i samhal qada'i. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Sesungguhnya Allah
Ta'ala mencintai orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah di dalam membayar. Ini luar biasa hadis ini. Memudahkan menjual, itu artinya kita bersikap sebagai pembeli dan kita semua adalah pembeli. Menjadi muslim yang pembeli, yang baik, itu menyadari bahwa penjual itu salah satu atau merupakan cara mereka mencari nafkah. Maka saya sebagai pembeli yang baik, sebagai muslim yang baik, wajib hukumnya memberi keuntungan pada penjual. Jadi jangan seperti didikannya kapitalis. Didikannya kapitalis itu cuma minta diskon melulu, bila perlu diskonnya 100%. Kalau nawar itu sampai keterlaluan. Kalau ada menawar di bawah harga kulaan itu dolim pembelinya. Itu tidak sesuai dengan hadis Nabi ini. Seorang pembeli wajib memberi keuntungan kepada penjualnya. Sehingga penjual itu mudah menjual dan dia dapat nafkah dari penjual itu. Pembeli membantu penjual untuk memperoleh nafkahnya. Jangan malah merugikan penjual. Itu namanya memudahkan menjual. Yang kedua, memudahkan membeli. Artinya apa? Kita sebagai penjual, tidak semua kita penjual, sebagian besar kita penjual. Sebagai penjual yang baik, memudahkan membeli. Artinya penjual itu menyadari bahwa pembeli itu membutuhkan barang saya, barang yang saya jual. Dia butuh barang itu, maka saya sebagai muslim harus membantu dia memperoleh barangnya. Sehingga kalau mencari keuntungan, jangan keterlaluan besar. Persentase keuntungan jangan keterlaluan besar. Ambil keuntungan yang secukupnya pembeli bisa bayar. Tetapi tetap untung. Berarti kalau dibeli ambil keuntungan sedikit, itu harganya murah dan murah itu disenangi banyak orang. Itu akan banyak orang laris dipromosikan, kamu beli sana aja murah. Akhirnya dia digeruduk oleh banyak pembeli. Walaupun ambil persentase sedikit, tetapi kalinya banyak akan menjadi banyak. Kemudian jamaah sekalian, penjual itu haram hukumnya menimbun barang. Orang menimbun barang, penjual menimbun barang itu akan mempersulit pembeli. Walaupun misalnya 2 bulan lagi kenaikan harga, sementara barangnya dia tahan, dia timbun dulu. Dia nggak peduli pembelinya antri panjang dalam bulan ini. Tidak peduli, yang penting 2 bulan lagi saya untuk saya. Itu namanya penjual egois, dolim, mempersulit pembeli namanya. Maka tidak boleh. Rasul mengajarkan mempermudah membeli, mencari untung jangan keterlaluan tinggi, dan dilarang menimbun barang. Saya lanjutkan, siapa lagi orang-orang yang dicintai Allah? Di dalam hadis riwayat Ibnu Najjar, Nabi menyatakan, Innallaha ta'ala yuhibbu an ta'dilu baina auladikum hatta fil qubl. Sesungguhnya Allah mencintai kepada orang jika berlaku adil. Termasuk misalnya diberi contoh ilustrasi di sini, di antara anak-anakmu adilnya, hingga dalam mencium itu juga adil misalnya. Fokusnya adalah Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang yang berbuat adil. Di hadis lain disebutkan, In ahabbul ibadi illallah yaumal qiyamati wa atnamu ilaihi majlisan imamu adil. Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan tempat duduk mereka dekat dengan Allah adalah imam pemimpin yang adil. Adil itu singkatnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, berdiri di tengah untuk keadilan.
yang benar. Sama sekalian, sedikit lagi saya lanjutkan. Rasul menyatakan innallaha yuhibbu an tuqbal rahsuhu kama yuhibbul abdu maghfirata rabbih. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mengambil rukhsah, keringanan, sebagaimana Dia mencintai kepada orang yang menjalankan ketentuan-ketentuannya. Allah memberikan keringanan dalam banyak hal. Sholat keringanannya bisa tayamum, bisa jamak, bisa qasar misalnya, nggak bisa berdiri, duduk, berbaring dan sebagainya, itu rukhsah dari Allah. Kemudian puasa, nanti sebentar lagi puasa. Kalau sakit boleh tidak puasa, bepergian boleh tidak puasa asal nyaur. Orang yang menyusui boleh tidak puasa, orang tua tidak kuat karena tuanya boleh tidak puasa. Boleh fidyah. Nah, Allah mencintai orang-orang yang memanfaatkan rukhsah, keringanan dari Allah itu. Terakhir teman sekalian, tadi di hadis riwayat Baihaqi tentang rukhsah. Sekarang hadis riwayat Bukhari, ahabul amali ilallahi azza wa jalla adwamuhu wa inqal. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang langgeng, rutin, terus-menerus, walaupun sedikit. Sedikit tapi terus-menerus. Belajar itu sedikit-sedikit terus-menerus, bukan SKS. Sistem kebut semalam, sistem kebut sebulan. Tetapi rutin, setiap malam membaca, belajar terus-terus, ngaji dan sebagainya, terus, diulang-ulang, walaupun sedikit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kita untuk terus berusaha, kemampuan untuk bagaimana dicintai Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.